Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustadz yang soleh dan solehah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Anak-anak ustadz yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajar. Ini kembali kita bertemu dalam pelajaran Bahasa Arab kelas 4 bersama Ustadz Rashid. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Isim muzakkar dan isim muannas. Ini adalah materi kita pada hari ini. Diharapkan setelah belajar pada hari ini kalian akan mampu mengetahui perbedaan muannas dan muzakkar serta mampu menyusun kalimat sesuai dengan jenisnya. Di sini ada beberapa kata, nanti kalian bisa menentukan kata ini muzakkar atau muannas. Mulai dari Ahmad, Laila, Talhah, Kitabun, Sabburatun, Tilmizun. Nah, nanti kalian akan mengetahui yang mana termasuk muannas, yang mana termasuk muzakkar. Untuk muzakkar, muzakkar itu secara bahasa artinya laki-laki. Sedangkan secara istilah, kata yang masuk dalam jenis laki-laki. Jadi, semua kata yang digunakan untuk jenis laki-laki, baik pada dasarnya memang laki-laki ataupun dianggap laki-laki, maka dia isim muzakkar. Ada dua kelompok dalam pembahasan muzakkar ini. Yang pertama, kelompok nama laki-laki. Semua nama yang digunakan untuk laki-laki, maka ia adalah muzakkar. Misalnya, ada orang yang namanya Hasan, maka Hasan adalah muzakkar. Ilyas, Umar, Zaid, Mahmud. Nah, setiap orang yang menggunakan nama ini, setiap laki-laki yang menggunakan nama ini, maka ini adalah muzakkar. Kalau jenis kelaminnya laki-laki. Kelompok yang kedua adalah tidak berakhiran tak marbutah. Jadi semua kata dalam bahasa Arab yang tidak mengandung tak marbutah, hukum asalnya adalah muzakkar. Contohnya adalah nasyitun. Di sini tidak ada tak marbutah. Sedangkan nasyitatun di sini ada tak marbutah. Maka kalau ada tak marbutah itu untuk muannas. Sedangkan nasyitun ini untuk muzakkar. Contoh pada kata benda, qalamun, pulpen, maktabun, meja, saubun, pakaian. Nah, ketiga kata tersebut tidak mengandung tak marbutah di akhirnya, maka ia termasuk muzakkar. Kata muzakkar pada profesi contohnya tabibun, dokter, mudarrisun, guru, tilmizun, siswa. Di sini juga tidak ada tak marbutah, maka dia digolongkan sebagai muzakkar. Muannas secara bahasa artinya perempuan. Sedangkan secara istilah, muannas adalah kata-kata yang masuk dalam jenis perempuan. Semua kata yang digunakan untuk jenis perempuan, baik pada dasarnya memang perempuan ataupun dianggap perempuan, maka dia isim muannas.
Nah, isim mu'annas terbagi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu nama perempuan. Kelompok nama perempuan. Semua nama yang digunakan untuk perempuan, maka ia adalah mu'annas. Nah, contohnya Mahmudatun, Aisyatun. Mahmudah, Aisyah, Zainab, Hindun. Nah, di sini semua nama ini digunakan oleh perempuan. Nah, perempuan ada yang menggunakan nama Mahmudah, ada Aisyah, ada Zainab, ada Hindun. Karena yang memakai ini adalah perempuan, maka ini tergolong mu'annas. Yang kedua, berakhiran ta marbutah. Semua kata dalam bahasa Arab yang mengandung ta marbutah, hukum asalnya adalah mu'annas. Nah, contohnya adalah di sini ada nasyitatun, artinya rajin, harusnya lah di sini tulisannya pandai, harusnya nasyitatun, artinya rajin. Di sini ada ta marbutah, maka dia tergolong mu'annas. Yang kedua sabburatun, juga ada mu'annas, bukan mu'annas, juga ada ta marbutahnya sebagai tanda mu'annas. Sabburatun artinya papan tulis. Kemudian dokter, tabibatun. Nah, juga ada ta marbutahnya. Jadi ini tergolong mu'annas. Nah, ini adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang Ustadz perlihatkan di awal tadi. Ada Ahmad, ada Laila, ada Talha, ada kitab, ada sabbura, ada tilmid. Nah, kalian di sini bedakan antara muzakkar dan muannas. Mari kita jawab sama-sama. Yang pertama Ahmad. Apakah Ahmad ini muzakkar atau muannas? Karena Ahmad ini nama orang yang biasanya dipakai oleh laki-laki, maka dia tergolong apa yo? Muzakkar. Iya, betul, muzakkar. Yang kedua Laila. Apakah ada nama orang namanya Laila? Ada. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya, betul. Berarti dia termasuk muannas. Yang berikutnya Talhah. Nah, Talhah termasuk muzakkar. Kenapa? Di sini ada ta marbutah, Ustaz. Nah, ta marbutah di sini, kata di sini adalah digunakan biasanya oleh laki-laki. Yang kita ketahui Talhah ini laki-laki. Nah, maka karena yang memakai laki-laki, maka dia masuk dalam kelompok muzakkar. Nah, yang berikutnya kitabun. Kitabun termasuk muzakkar juga. Nah, kitabun ini nama benda, bukan nama orang. Jadi, dia menyesuaikan dengan kaidah tadi. Kalau ada ta marbutah di ujungnya, maka perempuan. Karena di sini kata benda dan tidak ada ta marbutah di ujungnya, maka ini tergolong muzakkar. Yang berikutnya, sabburah. Sabburah artinya papan tulis. Papan tulisnya tergolong muzakkar atau muannas? Nah, ya di sini ada ta marbutah di ujungnya dan dia bukan nama orang. Maka tergolong muannas. Ya, betul. Yang terakhir tilmizun. Tilmizun ini nama profesi. Ya, artinya siswa. Siswa itu, nah di sini siswanya tidak ada ta marbutah di ujungnya, maka dia tergolong muzakkar. Nah, ya mudah-mudahan anak Ustadz bisa memahaminya. Nah, di sini kalian diminta menghubungkan dengan garis pada kalimat bahasa Arab berikut ini sesuai dengan jenisnya. Kata-kata itu adalah Hamid, Fatimah, Kursiyun, Mistarah, dan Mahirun. Kalian diminta untuk menghubungkan garis sesuai dengan jenisnya, baik itu muzakkar ataupun muannas. Hamid, misalnya kalau kalian anggap dia muannas, maka arahkan garis ke muannas. Itu misalnya ya. Kalau kalian anggap itu muzakkar, maka hubungkan ke kotak muzakkar. Nah, di sini Hamid ini nama orang, Fatimah juga nama orang. Kursiyun artinya kursi.
Mistarah artinya mistar. Mahirun artinya pandai. Nah, silakan anak-anak Ustadz dikerjakan, boleh ditulis di buku catatan atau buku latihan sesuai dengan gambar ini tulisannya. Nah, kalian arahkan misalnya dari Hamid, ambil garis, tarik sampai ke jenisnya, misalnya muzakkar, berarti arahkan ke muzakkar. Kalau kalian anggap itu muannas, maka arahkan ke muannas. Ya, silahkan nanti hasilnya kalian foto dan kalian kumpul ke Ustadz, kirim ke Ustadz ya. Terima kasih atas perhatian. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.